Kasus COVID-19. Kasus COVID-19. Kasus COVID-19. Zaman COVID-19 ini belum berakhir. Pandemi COVID-19 belum juga bisa diredam secara tuntas. Berbagai upaya sudah dilakukan selama beberapa bulan terakhir. Semua sektor terimbas karena adanya pembatasan dan protokol kesehatan yang ditingkatkan agar penularan COVID-19 tidak menyebar. Dengan adanya protokol kesehatan, masyarakat diminta untuk menjalankan aturan social distancing, memakai masker, dan melakukan transaksi non-tunai. Salah satu cara transaksi non-tunai adalah menggunakan uang digital, sehingga tidak akan ada transaksi yang mengharuskan pelakunya bersentuhan dengan uang fisik atau pelaku transaksi lain. Uang adalah alat yang digunakan orang untuk membeli barang dan membayar jasa. Uang termasuk dalam benda yang memiliki bakteri yang sangat banyak. Tak hanya karena dipegang oleh banyak orang, uang juga kerap kali ditempatkan di sembarang tempat sehingga terpapar bakteri dengan cukup sering. Total bakteri di uang kertas ternyata berpotensi patogen atau bisa menyebabkan beberapa jenis penyakit. Uang kertas ternyata memiliki kemampuan menyerap bakteri, dan bila disentuh dengan tangan, bakteri-bakteri ini bisa dengan mudah menyebar. Pada masa pandemik sekarang, masyarakat dipaksa untuk mempertimbangkan penggunaan uang tunai untuk mencegah penularan COVID-19. Penelitian dari lembaga Australia, CSIRO, menemukan virus itu sangat kuat, mampu bertahan selama 28 hari pada permukaan halus seperti uang berbahan plastik dan kertas ketika disimpan pada suhu 20 derajat Celcius, yaitu sekitar rata-rata suhu ruangan dan dalam keadaan gelap. Baik, untuk bicara tentang uang digital, yang memang uang digital ini sudah beberapa tahun yang lalu sudah ada. Apalagi sekarang dengan adanya pandemi COVID-19, ya, untuk transaksi non-tunai itu sangat-sangat dibutuhkan. Jadi memang WHO juga menyarankan agar setiap manusia atau yang bertransaksi non-tunai, karena apa? Kita menghindari penyebaran COVID-19. Jadi untuk transaksi non-tunai ini membuat ada beberapa bank ataupun e-commerce ya menyelenggarakan apa yang namanya transaksi atau uang digital. Nah ini sangat-sangat membantu ya baik pemerintah ataupun nasabah-nasabah untuk bertransaksi yang non-tunai. Sejalan dengan program pemerintah yaitu Gerakan Nasional Non-Tunai, setiap bank dituntut memiliki program mobile banking, internet banking, dan aplikasi uang digital, sehingga membantu masyarakat untuk melakukan transaksi non-tunai. Pihak e-commerce pun mengembangkan aplikasi pembayaran non-tunai, dan pada saat ini, pembayaran digital yang sering digunakan oleh masyarakat adalah OVO, GoPay, Link Aja, dan Dana. Memang dilakukannya transaksi non-tunai atau uang digital ini kita juga harus menjaga keamanannya. Nah, di sini juga ada kalau di dunia perbankan ada otoritasnya, yaitu Otoritas Jasa Keuangan, yaitu OJK. Mungkin akan membuat peraturan-peraturan tentang keamanan bagaimana transaksi non-tunai atau transaksi digital, uang digital ini. Nah, ini dibuat keamanan-keamanannya biar masyarakat itu nyaman untuk bertransaksi non-tunai. Pandemi COVID-19 mungkin bisa menjadi katalis bagi perubahan, mendorong berbagai perusahaan di Indonesia untuk melakukan adaptasi perubahan pada sistem pembayaran mereka, agar menjadi lebih efektif, efisien, dan siap secara digital untuk menghadapi potensi kekacauan di masa depan. Pembayaran non-tunai tentu akan menjadi metode yang digunakan di masa depan. Ya, di sini saya pengguna uang digital seperti kayak OVO, GoPay, BJB Digi yang kayak gitu saya pengguna. Ya, saya pengguna e-money. Salah satu e-money yang aku pakai adalah ShopeePay. Ya, aku pengguna uang digital kayak contohnya tiket dari Telkomsel, Dana, terus OVO. Cerita penggunaan selama COVID ini saya terhitung sangat sering kalau misalkan kayak misalnya terutama kalau dari pembelian makanannya kita lebih menggunakan OVO itu karena kan sering banyak promo kayak gitu. Intensitas pengguna e-money selama COVID cukup sering karena sangat memudahkan, apalagi kondisi COVID seperti ini lebih mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. WHO mengeluarkan imbauan terkait penggunaan non-tunai dalam bertransaksi. WHO mengkhawatirkan virus yang menempel pada uang kertas berpotensi menjadi pangkal penyebaran penyakit.
sehingga masyarakat diharapkan untuk melakukan pembayaran secara non-tunai. Instruksi social distancing dan work from home sejatinya telah mengubah preferensi masyarakat dalam bertransaksi. Konsekuensinya, proses bisnis pembayaran digital lewat smartphone menjadi sering digunakan. Bisa dilihat dari grafik yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia tentang transaksi uang digital, di mana tahun 2019 menjadi awal tren penggunaan uang digital, dan tahun 2020 transaksi uang digital semakin meningkat. Berkaca pada perkembangan terkini dan hasil kuesioner, pembayaran digital tidak lagi dipandang sebagai tren masa depan. Pembayaran digital sudah menjadi sebuah kebutuhan. Aktivitas pembayaran menjadi lebih mudah dan efisien tanpa harus melalaikan imbauan social distancing. Dan yang terpenting, pembayaran digital harus dimaknai sebagai cara sederhana kita turut berkontribusi dalam melindungi diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita.